Anak dipasung ayah kandung dengan borgol. Tak mampu bayar LKS, siswa MTS diduga tinggal kelas. Dapur MBG Mandiri mulai beroperasi. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 25 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel hari ini saudara, 2 rumah warga di Samarinda terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Menurut warga, api berasal dari ruang tengah. Asap tebal dan kobaran api membumbung tinggi, membuat panik warga di Jalan Walter Mongonsidi, Gang 1 Samarinda, Kamis siang. Material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar 2 rumah warga. Warga awalnya mendengar suara anaknya berteriak api. Saat itulah sadar jika rumah terbakar berawal dari ruang tengah. Nggak tahu api dari tengah mungkin. Dari tengah ada anak yang teriak-teriak gitu tadi kan, anak orang ini tuh sholat kan, teriak-teriak gitu tadi. Api yang dia tuh nggak tahu dia. Api dari mana api? Itu tadi jasnya ke bawah sini. Kebakaran di Jalan Walter Mongonsidi di Gang 1 menghanguskan 2 buah rumah. Akses jalan sangat sempit, berbukit. Kemudian penanganan kurang lebih 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Api dapat dipadamkan usai kerahkan 3 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, seorang anak di Samarinda, Kalimantan Timur, jadi korban pasung dengan borgol oleh ayah kandungnya sendiri. Sang ayah diduga melampiaskan amarah lantaran sering cekcok dengan istri. Seorang anak di Samarinda berusia 8 tahun dipasung ayah kandungnya menggunakan borgol di kaki. Warga menemukan korban di jalan dengan kondisi memprihatinkan Senin lalu. Kapolsek Sungai Pinang saat dikonfirmasi bilang anak ternyata sengaja diborgol lantaran orang tua kesal perilaku anaknya yang dianggap nakal. Ditambah lagi, sang ayah melampiaskan kemarahannya ke korban usai cekcok dengan istrinya. Akibatnya, anak mengalami luka memar di kaki. Adanya ditemukan seorang anak di jalanan dengan kondisi terborgol kakinya, kedua kakinya. Kemudian anak tersebut dibawa ke kelurahan, didampingi ketua RT setempat dan Babin Kamtipmas. Selanjutnya dilepas borgolnya, kemudian dibawa ke Polsek Sungai Pinang. Kemudian anggota kami dari Polsek Pinang mendatangi rumah dari anak tersebut untuk mengamankan yang diduga yang melakukan pemborgolan tersebut adalah orang tuanya sendiri, yaitu bapaknya. Sang ayah kini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polsek Sungai Pinang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Selatan. Polresta Banjarmasin musnahkan sejumlah barang bukti narkoba Kamis pagi. Barang bukti yang dimusnahkan hasil pengungkapan Satres Narkoba Polresta Banjarmasin dan Polsek jajaran periode Mei hingga Juni 2025. Polresta Banjarmasin memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba ungkapan periode Mei hingga Juni 2025. Narkoba yang dimusnahkan diantaranya 1 kg sabu-sabu, 115 butir ekstasi,
dan 457 gram ganja. Sementara 46 tersangka ditangkap, 41 laki-laki dan 5 perempuan. Barang narkoba bukti dimusnahkan dengan cara melarutkannya dengan air deterjen, lalu dibuang ke dalam saluran pembuangan air. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polresta Banjarmasin telah menyelamatkan sebanyak 16.019 terhindar dari bahaya narkoba, artinya dari 1.029,81 gram itu dengan estimasi 1 gram dapat dipakai oleh 15 orang. Dari hasil pengungkapan ini, Polresta Banjarmasin telah menyelamatkan sekitar 16.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi untuk kemudian persiapan Muhammad Febriansyah alias Ibam. Jadi memang untuk barang bukti pun istilahnya ada yang di bawah 1 gram karena terkait barang bukti sebanyak. Makanya kita tidak melaksanakan bersyarat drastis. Polresta Banjarmasin mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap paparan narkoba, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai insiden asisten pribadi gubernur melakukan intimidasi terhadap jurnalis saat liputan, Gubernur Kaltim Rudi Masud meminta maaf kepada publik dan wartawan. Insiden asisten pribadi atau ASPRI Gubernur Kaltim Rudi Masud yang sempat viral usai mengintimidasi jurnalis saat liputan mendapat kritikan keras. Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Samarinda mengecam tindakan tersebut karena dianggap menghalangi kerja jurnalis. Meminta maaf. Rudi Masud bilang insiden itu terjadi di luar pengawasannya serta dilakukan secara spontan. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf ya, itu di luar daripada kontrol saya karena sifatnya adalah spontan. Tetapi intinya tidak ada niatan sedikit pun untuk hal itu terjadi. Saya sekali lagi mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh insan media, insan pers maupun insan medsos semuanya, permohonan maaf. Rudi Masud berjanji akan mengevaluasi kerja asisten pribadi di pemerintahan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, tak mampu bayar LKS, siswa MTS diduga tinggal kelas. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami saudara di Kompas Kalsel. Seorang siswa Madrasah Sanawiyah di Kuburaya diduga diturunkan kelasnya karena orang tua siswa tidak mampu membayar buku LKS. Kasus ini viral dan jadi sorotan hingga Bupati turun tangan. Seorang guru madrasah di Kabupaten Kuburaya memvideokan seorang siswa laki-laki tertunduk di meja menangis karena anak belum membayar LKS sebesar Rp350.000. Akibatnya, ia yang mestinya naik ke kelas 9 harus diturunkan ke kelas 8. Ditemui di rumahnya, ibu siswa menyatakan belum bayar LKS karena belum memiliki uang. Seolah-olah kami sengaja katanya memvideokan itu katanya gitu. Supaya ibu tuh datang ke sekolah. Saya bilang enggak boleh Bu, saya bilang itu tuh bullying, saya bilang itu kan di depan siswa yang lain, saya bilang gitu kan. Kalau memang ibu itu guru, saya bilang gitu. Ibu kan bisa bawa anak itu ke kantor, saya bilang kan tempat yang lebih privat, saya bilang gitu kan. Jangan di situ, itu ramai anak satu kelas itu ramai di situ, saya bilang gitu kan. Kepala sekolah membantah pihak sekolah melakukan penahanan rapor karena sesuai data daftar hadir, rapor sudah diserahkan kepada orang tua siswa 18 Juli 2025. Dikatakan bahwa rapot siswa di Kuburaya ditahan lantaran belum bayar LKS dan diancam turun kelas. Kami menyatakan bahwa berita itu tidak benar.
Orang tua siswanya baru datang pada tanggal 18 Juli tahun 2025 pada hari Jumat sekitar jam 11 siang untuk pengambilan raport anaknya. Bupati Kuburaya Sujiwo langsung mendatangi MTS tersebut. Tak hanya membiayai, Sujiwo juga melunasi seluruh tunggakan siswa di video tersebut. Sujiwo juga meminta Kemenak mengambil tindakan. Ya, kalau memang itu terjadi, saya pastikan bersama Kementerian Agama, karena MTS itu kewenangan di Kementerian Agama, itu jelas perbuatan yang sangat memalukan. Kalau itu dilakukan oleh seorang pendidik, nggak boleh. Kalaupun mereka nunggak, nggak boleh dengan cara seperti itu menagihnya, menahan rapotnya, kemudian diviralkan. Waduh, justru saya pertanyakan tentang morality si pendidik ini. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Samsul Hardi, Doris Pardede, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Banjar mulai terapkan pembatasan jam operasional untuk angkutan berat. Pembatasan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah perkotaan. Pemerintah Kabupaten Banjar terbitkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025. Peraturan ini batasi jam operasional angkutan barang dan kendaraan bermuatan berat yang melintas di jalur perkotaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar sosialisasi aturan selama 1 bulan ke depan sebelum diberlakukan secara penuh. Dalam aturan tersebut, jam operasional angkutan berat hanya pada 2 waktu, yaitu pukul 6 pagi hingga 9 pagi dan pada jam 4 sore hingga 7 malam. Mobil-mobil angkutan barang yang kapasitasnya besar tidak dibenarkan lagi melintas Kota Martapura dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, kendaraan itu diarahkan melintas melalui jalan Mali-Mali Sungai Ulin, di mana mereka masih bisa menggunakan jalan mengarah ke Trikora. Untuk mengurangi kepadatan di Kota Martapura, angkutan berat juga dialihkan melalui jalur bypass Sungai Ulin menuju Mataraman. Pemkab Banjar berharap kebijakan ini meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menjaga keamanan lalu lintas khususnya di pusat kota pada jam-jam ramai aktivitas. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara Satgas Pangan Kota Pontianak, Kalimantan Barat memantau ketersediaan sembako di pasaran dan kawasan gudang distributor. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beras yang tidak sesuai dengan takaran ukur berat. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, memimpin inspeksi mendadak sidak ketersediaan sembako di pasaran, diantaranya di pasar tradisional Plamboyan. Bahan kebutuhan pokok utama yang dipantau yakni beras. Dari hasil pemeriksaan di sebuah gedung distributor, ditemukan beras tidak sesuai takar ukur berat. Terkait temuan ini, Pemkot Pontianak mengingatkan distributor segera menggantinya sebelum diedarkan. Jika dalam waktu sepekan tidak diindahkan, Pemkot memastikan siap memberikan tindakan tegas. Artinya per item kami timbang sampai ada yang 5 karung atau lebih dan semuanya itu kurang. Dan memang itu memang kurang, bukan memang dari info dari distributornya, pengusahanya, itu memang dari kondisi di Jakarta. Pemantauan ketersediaan stok sembako ini sekaligus mengantisipasi peredaran beras oplosan. Sementara untuk memudahkan masyarakat mengenali beras Bulog atau bukan, Bulog akan menambah data identifikasi kemasan. Nanti kita akan tambah identifikasi di kemasannya bahwa ini kemasan benar-benar milik Perum Bulog, di mana masyarakat nanti kedepannya bisa meriksa sendiri bahwa benar nggak ini dari Perum Bulog. Satgas Pangan Kota Pontianak memastikan akan melakukan pengawasan ketat dan rutin sehingga masyarakat tidak resah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, saudara, fenomena kenaikan harga beras di sejumlah daerah kini menjadi sorotan publik. Di Samarinda, Kalimantan Timur, meski stok beras aman, Wakil Gubernur menyebut harga beras juga dipengaruhi kenaikan harga gabah. Mulai dari tingkat agen hingga pengecer, harga beras di pasaran mengalami kenaikan harga.
Sementara kondisi pangan dalam negeri masih tergolong aman setelah Kementerian Pertanian sebut keberadaan praktik beras oplosan di Indonesia. Meski di Samarinda stok pangan beras aman, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji bilang kenaikan juga dipengaruhi dengan harga beli gabah di petani naik. Namun harga jual tentunya tidak melebihi harga eceran tertinggi, sehingga masih diterima warga. Memang ini ada kaitannya karena perintah Presiden bahwa harga gabah petani minimal adalah 6.500 dan kita sudah seragamkan semua. Kami sudah berikan arahan kepada semua dinas pertanian untuk memastikan di lapangan gabah minimal adalah 6.500. Meski demikian, pemerintah juga menyebut pengawasan di pelabuhan diperketat, mengawasi beras yang datang dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dapur MBG Mandiri mulai beroperasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Yayasan Indonesia Emas Sampurna resmi beroperasi. Ini SPPG Mandiri pertama di Banjarbaru yang melayani ribuan siswa. Berlokasi di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, dapur makan bergizi gratis Mandiri ini mulai beroperasi. Pada tahap awal, dapur ini melayani 1.900 siswa dari 4 sekolah dengan radius jarak 7 km. Di antaranya 2 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, dan 1 SMA dilayani sementara ini. Diperkirakan percobaan dilakukan selama 10 hari ke depan, sebelum cakupan diperluas menjadi 3.000 penerima manfaat. Sekolahnya itu ada TK 2, SD 1 Sungai Besar, SD 4 Sungai Besar, dan SMA 3 Banjarbaru. Nah itu memang karena masih baru, mungkin diuji dulu ya, dicek dulu ini kecepatannya bagaimana kan gitu. Insya Allah kita lihat tadi ini yang pertama bagus, cukup bagus sih katanya, saya tadi diskusi juga. Program ini dijalankan bermitra Badan Gizi Nasional dengan sistem yang sudah tertata, mulai dari manajemen dapur, tenaga ahli gizi, hingga distribusi. Dapur ini melibatkan 47 relawan yang direkrut dari wilayah sekitar. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi lainnya saudara, program makan bergizi gratis mulai masuk ke SMA Negeri 3 Banjarbaru. Program ini disambut gembira para siswa. SMA Negeri 3 Banjarbaru di Kecamatan Cempaka menjadi satu di antara penerima manfaat dapur makan bergizi gratis Mandiri di Jalan Jeruk. Program ini disambut baik oleh pihak sekolah. 30 rombongan belajar dengan total 1.109 siswa menerima manfaatnya. Siswa juga diakui antusias saat menerima makanan. Oke, kata dari pihak BMG-nya memang tiap hari. Tiap hari ya? Dari Senin sampai Jumat. Melihat antusias anak-anak seperti apa Bu hari ini tadi? Hari ini tadi disambut dengan gembira, mereka asik katanya gitu. Seorang siswa Dwiki mengaku sangat senang dengan program ini di sekolahnya. Ia bahkan sempat membuat video untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Cukup senang ya, lumayan membantu lah untuk ya murid-murid yang kurang di aspek di ekonominya lah. Jadi masih bisa walaupun sanggup kurang masih bisa nabung gitu. Makan bergizi gratis disambut karena membuat anak sekolah bisa menabung, akibat tidak perlu menggunakan uang saku untuk membeli makan. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di peringatan Hari Anak Nasional, Kota Balikpapan tegaskan komitmen sebagai kota ramah layak anak.
Ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi emas 2045. Kota Balikpapan turut peringati Hari Anak tahun 2025. Kegiatan peringatan Hari Anak dipusatkan di halaman kantor pemerintahan Kota Balikpapan. Diikuti siswa-siswi SD, SMP SMA, sederajat hingga SLB. Wakil Wali Kota Balikpapan bilang, anak-anak ini merupakan aset SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kota Balikpapan berkomitmen wujudkan Kota Balikpapan sebagai kota ramah layak anak. Ini adalah momentum untuk kita bisa memberikan semangat, kita bisa memotivasi anak-anak kita, karena mereka lah adalah generasi emas untuk Indonesia Emas 2045. Camat maupun lurah hingga RT diminta dapat memonitor kasus kekerasan anak maupun kasus stunting Kota Balikpapan yang masih cukup tinggi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman resmi melepas kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kormi Kalimantan Selatan berangkat ke Festival Olahraga Nasional Fornas ke-8 Nusa Tenggara Barat. Suasana khidmat dan semangat terasa di Gedung Mahligai Pancasila dalam pelepasan kontingen Kalsel yang akan berlaga di Fornas ke-8 NTB. Penyerahan bendera jadi penanda resminya 742 pegiat akan berkompetisi Fornas kali ini. Jumlah pegiat dari Kalsel di ajang Fornas tahun ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan Fornas sebelumnya yang hanya 280 orang. Wakil Gubernur Kalsel Hasnur Yadi bilang, ajang ini tak hanya sekadar ajang meraih medali, namun sebagai momentum menjaga persatuan dan melestarikan budaya daerah. Pada Fornas kali ini, kontingen Kalsel mengusung tema Lestarikan Adat, Selalu Beradab, dan Junjung Tinggi Sportivitas, mencerminkan semangat budaya dan kebersamaan dalam masyarakat. Kita memang betul ingin memberikan kebanggaan, memberikan pride of Banua, martabat harga diri untuk Banua Kalimantan Selatan tercinta. Tapi bagi saya yang paling penting adalah menjaga persatuan dan kesatuan kita. Tidak ada gunanya kita bersaing tidak sehat tanpa menjunjung tinggi sportivitas. Dengan kuantitas dan kualitas pegiat yang dimiliki, Ketua Kormi Kalsel Muhammad Syarifuddin optimis menembus posisi 3 besar nasional. Mudah-mudahan nantinya sana bisa memberikan kebanggaan bagi daerah, yaitu dengan membawa medali emas. Sejumlah inorga unggulan diyakini berpotensi menjadi penyumbang medali bagi Kalsel, seperti karate tradisional, silat budaya, hingga street soccer. Segala persiapan dan latihan keras seluruh pegiat diharapkan dapat membuahkan hasil maksimal dan membawa pulang kebanggaan bagi bumi lambung Mangkurat. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.